Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen UINSI Samarinda dan guru pamong yang saya hormati. Perkenalkan, saya Feni Rahmawati, guru PAI SDN 012 Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UINSI Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran ujian kinerja yang saya lakukan di SDN 012 Samarinda Ulu pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 dengan materi pokok Mari Belajar Surah Al-Falaq pada kelas 4. Demikian perkenalan dari saya. Untuk itu saya mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Profil SDN 012 Samarinda Ulu. SDN 012 Samarinda Ulu adalah sekolah dasar yang terletak di Jalan Awahab Sahrani, RT 13 nomor 72, Kelurahan Gunung Kluwak, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sekolah ini memiliki 11 ruang belajar, 1 ruang kantor, 1 ruang perpustakaan, 1 tempat ibadah, SDN 012 Samarinda Ulu, sekolah berbasis karakter dan sekolah adiwiyata tingkat nasional dan terakreditasi A. Memiliki jumlah tenaga pendidik sebanyak 29 guru dan penyelenggaraannya double shift setiap hari. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mana kabarnya anak-anak? Luar biasa, penuh semangat, Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Arya Ramadan, Fatimah, Humairah, Muhammad Iqbal. Hari ini anak-anak masuk semua. Sebelum belajar, Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan Iqbal, pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni
saya. Dipersilakan anak-anak untuk berdiri. Untuk duduk kembali. Sebelum belajar, mari kita bertadarus Al-Quran, yaitu membaca surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Belajar, silakan dipersiapkan bukunya, tempat duduknya, alat tulisnya, sudah rapi semua? Sudah siap belajar? Sudah. Baik, pelajaran akan kita mulai. Di antara kalian, siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Silakan diulang. Surah Al-Fatihah. Apa arti surah Al-Fatihah? Andika. Ya benar. Ada berapa surah Al-Fatihah? Fatimah. Iya benar semua. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, pelajaran hari ini kita akan belajar tentang, mari belajar surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu membaca Quran surah Al-Falaq dengan benar. Setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi pemahaman Quran surah Al-Falaq dengan benar. Setelah berdiskusi dan menggali informasi tentang Quran surah Al-Falaq, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan arti Quran surah Al-Falaq dengan benar. Setelah berdiskusi dan menggali informasi tentang Quran surah Al-Falaq, peserta didik dapat membacakan Quran surah Al-Falaq dengan tartil. Setelah berdiskusi dan menggali informasi tentang Quran surah Al-Falaq, peserta didik dapat mempraktekkan hafalan dengan benar dan percaya diri. Kami guruku tersayang, kami guruku tersayang. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim huruf satu, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, anak-anak, ini ada video tentang asal mula surah Al-Falaq. Kisah Asbabun Nuzul, Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas. Pernah suatu ketika, Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit.
beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi dan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi, dan terjadilah percakapan antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, "Apa yang terjadi kepadanya?" Malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, Rasulullah terkena sihir. "Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya?" Seorang bernama Labid bin Al-A'sam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayang kurma jantan. Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. "Di manakah sihirnya diletakkan?" Di dalam sumur Zarwan. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Amr bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 simpul. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Tiap ayat yang dibaca maka terurailah satu simpul dari tali di dalam gulungan tersebut. Biar lebih semangat, mari tepuk anak soleh dulu anak-anak. Tepuk anak soleh. Saya anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Sekarang coba gambar. Lebih semangat, belum masuk pelajaran coba gambar dulu. Coba dilihat, Rui Papan. Gambar apakah ini? Ya silakan, Sofi. Obat nyamuk, Bu. Mari kita lihat, apakah benar ini obat nyamuk? Iya, benar ya. Ini ada obat dan adanya nyamuk. Artinya obatnya. Tepuk tangan untuk Sofi. Gambar selanjutnya. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Gambar apakah ini? Saya, Bu. Saya sholat. Malka, silakan. Sedang sholat, Bu. W-nya diganti sedang. Sholat. Apakah benar? Kita lihat jawabannya. Iya, benar ya. Beri tepuk tangan buat Malka. Setelah mendengarkan video asal mula surah Al-Falaq tadi, kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Lalu Allah turunkan surah Al-Falaq untuk menyembuhkan sihir tersebut. Surah Al-Falaq berjumlah 5 ayat. Baik anak-anak, sekarang perhatikan papan slide arti surah Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surah ini ketika dalam perjalanan agar terhindar dari kejahatan. Quran surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Quran surah Al-Falaq tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 dalam Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung
pertengahan yang menguasai waktu subuh. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terpelihara dari kejahatan. Quran surah Al-Falaq menjelaskan ada 4 kejahatan. Yang pertama adalah kejahatan makhluk. Yang kedua adalah kejahatan dari malam gelap gulita. Ketiga yaitu kejahatan dari tukang sihir atau mantra-mantra. 4 kejahatan dari orang yang dengki. Apabila kita membaca surah Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari kejahatan. Dengan demikian, Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada manusia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat berlindung. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Oke, mari kita baca surah Al-Falaq. Ayat pertama ibu dulu baru kalian. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Tadi membaca bersama-sama surah Al-Falaq. Ibu akan membagikan kelompok, ya. Kelompoknya ada 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Mari kita susun mejanya. Tugasnya adalah kalian menyusun surah Al-Falaq ini dengan benar urutannya, ya. Ayat 1 sampai ayat 5. Mudah ya? Kita coba ya. Sekarang kita susun mejanya, susun kelompoknya. Oke, silakan. Mari kita bekerja sama-sama. Guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Akan bagikan masing-masing kelompok potongan surah Al-Falaq. Kalian menyusun surah Al-Falaq ya. Ayah, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala Berdiskusi. Tunjuk ketua, kemudian sekretaris dan anggota, kemudian susun surah Al-Falaq ya, dan lalu ditempel. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku?
Sudah selesai semua? Ibu persilakan kelompok 1 untuk perwakilan maju menempel di kertas karton. Silakan perwakilan kelompok 1-nya. Tulis mengerti banyak guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Setelah Ibu koreksi, alhamdulillah tugas kalian dari kelompok Madinah, kelompok Mekah, kelompok Mina, kelompok Musdalifah, kelompok Arafah semua benar. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Setelah tayangan video bacaan surah Al-Falaq tadi, apakah di antara kalian ada yang mau maju ke depan untuk membaca surah Al-Falaq? Ya, silakan Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Hafal ya, beri aplaus untuk Mbak. Selanjutnya, siapa lagi yang sudah hafal surah Al-Falaq? Silakan. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah tepuk tangan. Yang perempuan mungkin ada. Oke, silakan Sofi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, alhamdulillah. Aplaus untuk Sofi. Setelah teman kalian tadi mendemonstrasikan surah Al-Falaq, sekarang ada tugas kedua, tugas kelompok kedua. Kelompok Madinah menjawab gambar nomor 1. Amati gambar-gambar di bawah ini. Jelaskan keterkaitan dengan surah Al-Falaq. Gambar 1 itu gambar iblis ya, Nak, ya. Kemudian kelompok Mekah itu mengamati gambar kedua. Apa keterkaitannya dengan surah Al-Falaq? Yaitu ini ada dalam kegelapan malam yang gelap gulita. Ini ada seorang pencuri. Kemudian kelompok Mina, yaitu tugasnya mengamati gambar ini dan apa keterkaitan dengan
surah Al-Falaq, yaitu ada penyihir. Kelompok Madinah, silakan amati gambar tentang hasad. Tidak suka melihat orang lain senang, itu hasad ya. Silakan hubungkan keterkaitan dengan surah Al-Falaq. Ya, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan mulai didiskusikan. Ya, silakan anak-anak. Bagaimana diskusinya anak-anak? Apa sudah selesai semua? Ya. Alhamdulillah. Sekarang silakan kelompok 1 berdiri menyampaikan hasil diskusinya tentang gambar nomor 1. Jika teman-teman hendaknya membaca hafalan agar terhindar dari kejahatan makhluk. Iya benar. Beri tepuk tangan untuk Fatimah. Kelompok 2, kelompok Mekah. Silakan berdiri. Kejahatan di malam hari ada maling. Dengan membaca surah Al-Falaq kita akan terhindar dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Oh ya benar, ada kejahatan di malam hari, yaitu ada maling. Oleh karena itu kita harus senantiasa membaca surah Al-Falaq agar terhindar dari kejahatan malam. Kelompok 3. Dengan surah Al-Falaq kita akan terhindar dari kejahatan tukang sihir. Dengan membaca surah Al-Falaq kita akan terhindar dari kejahatan tukang sihir. Ya benar, beri aplaus untuk kelompok Aminah. Selanjutnya kelompok Madinah dan kelompok Musdalifah. Dengan sering membaca surah Al-Falaq kita akan terhindar dari sifat hasad. Ya, terkaitan gambar, yaitu dengan mengamalkan surat Al-Falaq kita akan terhindar dari sifat hasad atau sifat dengki. Ya, ku tercinta tanpamu apa Kemudian jadi. pada pelajaran hari ini, coba di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya silakan Iqbal. Al-Falaq berarti waktu subuh. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Terdapat pada urutan ke-113 dalam Al-Quran. Ya benar. Selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Neola. Pesan yang terkandung di dalam surah Al-Falaq adalah perintah untuk berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Ya. Ibu sempurnakan ya kesimpulan kalian ya. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini bahwa surah Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Terdiri dari 5 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Ayat ke-113 dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surah Al-Falaq agar kita terhindar dari macam-macam kejahatan, yaitu kejahatan makhluk, kejahatan di malam hari yang gelap gulita, kejahatan dari tukang sihir dan juga kejahatan dari sifat hasad. Oleh karena itu sebaiknya kita amalkan, kita baca pagi dan petang hari ya, dibaca surah Al-Falaq dan ketika keluar rumah. Kemudian di dalam surah Al-Falaq mengandung beberapa hukum tajwid. Dalam surah Al-Falaq Allah melarang perbuatan dengki. Kita dianjurkan membaca surah Al-Falaq baik pagi maupun petang agar terhindar dari kejahatan. Demikian pelajaran hari ini dan kesimpulan pada hari ini. Moral, Ibu berpesan kepada kalian untuk senantiasa mengamalkan surah Al-Falaq ketika keluar rumah, dalam perjalanan maupun pagi dan petang hari. Perbanyaklah membaca surah Al-Falaq agar kita terhindar dari kejahatan, baik kejahatan makhluk maupun kejahatan tukang sihir dan sifat hasad. Anak, kerjakan sholat 5 waktu ya, dan jangan lupa mengamalkan surah Al-Falaq. Baik, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian sudah paham semua?
silakan di sini ada LKPD di bukunya. Ada insya Allah aku bisa. Sudah dibuka halaman 7? Sudah. Silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Menyalin surah Al-Falaq di buku tulis. Kemudian kalau sudah selesai tanda tangan orang tuanya ya. Kemudian dikumpul nanti pertemuan agama selanjutnya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Selanjutnya dipersilakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Tentang surat Al-Fil ya anak-anak ya. Pagi hari menanam tebu, tebunya ditanam apa? Supaya semangat menuntut ilmu agar masa depan lebih gemilang. Minum es dicampur selasi. Cukup sekian, terima